menyajikan video edukasi mengenai pengelolaan sampah di lingkungan kampus. Selamat menonton! Bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Persoalan sampah masih menjadi beberapa titik makin masif tak dibarengi dengan Saat sekarang ini yang menjadi masalah utama adalah kurangnya kesadaran dari mahasiswa itu sendiri terhadap kepedulian mereka terhadap sampah. Jarang dari mereka yang sadar bahwa pengelolaan sampah itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Sehingga perlu bagi kita menyadari pentingnya pengelolaan dan penggolongan sampah yang baik dan benar. Jadi, penggolongan sampah itu dia terbagi menjadi 3, yang mana ada organik, ada recycle, dan juga residu. Nah, biasanya kalau sampah organik ini dia ditandai dengan berwarna hijau. Biasanya itu adalah sampah-sampah yang berasal dari alam seperti ranting, dedaunan, dan juga seperti kulit pisang. Yang mana sampah organik ini nantinya akan bisa diolah menjadi kompos. Kemudian yang kedua ada sampah recycle. Nah, sampah recycle ini biasanya ditandai dengan sampah yang berwarna biru atau kuning. Biasanya sampah-sampah itu seperti botol plastik, kertas, ataupun koran, yang mana ini bisa kita olah lagi untuk didaur ulang dan bisa digunakan kembali. Kemudian terakhir ada residu. Biasanya ditandai dengan tong sampah berwarna abu ataupun merah. Nah, dia ini akan dibuang dan akan diolah dengan pengolahan yang khusus. Jadi selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang. Yang pertama adalah sering tidak memisahkan antara sampah organik dengan sampah anorganik. Yang kedua yaitu tidak memisahkan sampah plastik yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang, karena tidak semua sampah plastik itu bisa didaur ulang. Contohnya seperti saset kopi dan saset sampo. Yang terakhir itu adalah tidak membersihkan sampah sebelum dibuang. Misalkan ada botol minuman yang masih berisi air, itu airnya harus dibuang dulu ya, baru dibuang ke dalam tong sampah. Nah, jadi teman-teman, kalau kita tidak memilah sampah dengan benar, maka itu akan menyebabkan peningkatan risiko infeksi. Kemudian juga selain itu, jika kita tidak memilah sampah dengan benar, maka sampah-sampah tersebut nanti akan mudah membusuk. Kemudian juga ada sampah-sampah yang sulit untuk diurai, sehingga nanti akan meningkatkan risiko dari pencemaran lingkungan, bisa dari pencemaran tanah dan juga pencemaran air. selamat siang Ibu, perkenalkan saya Alvida Asya dari mahasiswa kedokteran FKUNP. Saya ingin mewawancarai Ibu tentang pemilihan sampah di kampus kedokteran. Jadi menurut Ibu, masalah sampah di FK itu apakah menjadi tanggung jawab semua warga atau dari pihak penanggung jawab saja? Kalau menurut Ibu berarti seluruh FKUNP pernah alasan itu? Ya karena kita kan harus jalan kebersihan sebagai dari. Oke Bu. Nah kalau dari Ibu sendiri sudah mulai memilah sampah berdasarkan jenisnya nggak Bu? Kayak sampah organik sama anorganik gitu? Udah Pak, kotanya kan ada segi-segi. Terus menurut Ibu, apakah fasilitas yang ada di FKUNP itu sudah memadai untuk kita mulai memilah sampah atau belum? Belum sih Pak, masih banyak Bu. Menurut Ibu apa yang harus ditingkatkan lagi untuk memenuhi fasilitas itu Bu? Masih banyak. Masih banyak ya Bu. Oke Bu, makasih banyak ya Bu. Oke Bu. Oke, selamat siang Bapak. Nama saya Alvida Asya dan mahasiswa kedokteran FKUNP Pak. Di sini saya mau bertanya ke wawancara tentang pemilihan sampah di FKUNP Pak. Jadi menurut Bapak, masalah sampah di FK itu menurut Bapak menjadi tanggung jawab semua warga atau beberapa pihak aja Pak? Ya, semua yang berada di lingkungan kampus tersebut. Apa alasan itu Pak? Ya, karena ikut kesadaran diri masing-masing. Terus dari Bapak sendiri apakah sudah mulai memisahkan sampah organik sama anorganik Pak? Oh, sudah. Jadi menurut Bapak di fasilitas di Fakultas Kedokteran UNP itu apakah sudah memenuhi kriteria untuk menunjukkan kesadaran untuk memilah sampah Pak? Kan buat sampah yang medisnya karena fakultas kedokteran dan master, tangan dan lain-lain kan perlu tempat khususnya gitu. Ya Pak. Tadi yang harus ditingkatkan lagi itu sampah medisnya ya Pak ya? Terima kasih ya Pak. Kamu boleh tak sebentar? Ya, boleh Pak. Boleh perkenalkan diri Bang? Oke, perkenalkan nama saya Anbadu dari biasanya dipanggil Gusi, dan saya dari UNP itu prodi dokteran. Di sini saya akan bertanya kepada Bang tentang masalah sampah yang ada di lingkungan FKUNP. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi menurut gue di sini seberapa serius nih tingkat parahan dari sampah yang ada di lingkungan FKUNP kita? Nah, kalau dari saya sendiri, dari saya yang lihat, kalau di FKUNP ini ya sangat bersih ya Bang. Sampah-sampahnya sangat minim sekali kelihatannya, dan tong sampah itu ya dikasih tiap pintu gitu, biar orang tuh nggak buang sampah sekarang. Oke. Terus untuk yang kedua itu menurut gue sendiri jadi itu masalah sampah yang ada di lingkungan FKUNP kita ini apakah itu adalah tanggung jawab seluruh SMK atau bagaimana gitu? Kalau untuk kebersihan itu sebenarnya ya tanggung jawab dari kita semua ya kan. Kalau ya kita nggak tanggung jawab kita itu kan menjaga kebersihan dari kita kan. Kalau nggak kita jaga berarti sama saja kita tuh merusak dari lingkungan kita. Oke. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih Coach menilai perilaku dari perilaku mahasiswa yang membuang sampah di lingkungan FKUNP? Kalau
sekali ya bang, karena sampah itu ya bisa mencemarkan lingkungan gitu kan, jadi ya harus kita jaga lah gitu kan, dan sifat-sifat kayak gitu tuh saatnya kita hindari. Kita lanjut aja selanjutnya. Jadi dari pribadi gue sendiri, apakah gue sudah menerapkan masalah pada tempatnya? Kalau iya, alasannya apa? Nah, kalau untuk saya sendiri ya itu saya sudah menerapkan kebersihannya itu kayak membuang sampah yang pada tempatnya gitu, agar lingkungan kita tuh bersih dan baik gitu dan aman kan, karena dari lingkungan yang tidak bersih itu bisa menimbulkan penyakit juga gitu. Dan kita lanjut aja ke pertanyaan terakhir ya Govi. Jadi bagaimana nih harapan Govi terhadap lingkungan atau kondisi yang ada di FKWP ini? Kalau untuk kondisi di FKWP sekarang ya bisa kita lihat bersama itu sangat bersih ya bang, karena sampah-sampahnya itu dibuang ke tempat sampah semua itu, tidak ada yang dibuang sembarangan. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Mungkin kasih ya bang. Ngomong boleh minta waktu sebentar bang? Boleh. Jadi boleh perkenalkan dulu bang? Saya Faisal dari angkatan 25 Kedokteran. Oke. Jadi di sini saya akan bertanya pada Faisal tentang beberapa pertanyaan seputar sampah yang ada di lingkungan FKWP. Nah, jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Menurut Faisal nih, jadi seberapa serius tingkat kerusakan lingkungan akibat sampah yang ada di lingkungan kampus kita sekarang? Menurut saya lingkungan kita ini sudah banyak sampah terutama di depan. Sudah kalau begitu setelah diambil sampah masih terasa bau. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Faisal sendiri itu apakah merasa masalah sampah yang ada di lingkungan FKWP itu merupakan tanggung jawab kita semua? Iya, tanggung jawab bukan hanya sekedar kampus tapi kayaknya tanggung jawab untuk mahasiswa juga. Jadi semua warga sekitar sekitar ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu menurut Faisal nih bagaimana Faisal tuh menilai tentang masalah sampah yang ada di lingkungan FKWP ini? Mungkin kalau untuk mahasiswanya sepertinya sudah bagus dalam mengolah sampah, sudah bagus dalam naruh sampah itu dia di tempat sampah. Mungkin itu warga sekitar. Oke, perlu diingatkan ke warga sekitar ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir itu bagaimana harapan dari Faisal sendiri tentang kondisi lingkungan sampah yang ada di FKWP ini? Berharap lingkungan di sini terus baik dari gabungan kerjasama antara kampus dan pemerintah. Ya. Halo bang, boleh minta waktu sebentar pertanyaannya? Boleh tolong perkenalan dulu? Boleh, kenalnya aku Fadil dari Kedokteran 23. Aku Tigo dari Kedokteran juga. Nah jadi aku mau nanya nih, menurut abang-abang sekalian, seberapa serius tingkat kerusakan lingkungan akibat sampah di lingkungan kampus kita? Bisa lihat ada sampah di depan kita itu sangat mengganggu masyarakat. Sebenarnya kalau dari aku mirip sih, dari kita juga sampah itu kan bau, kecium. Terus berikutnya juga nanti kalau hewan-hewan juga sangat tahu dia makan sampah ternyata memang tercemar juga. Ketika dia sakit, sudah kita juga manusia. Oke, menurut abang, abang merasa nggak masalah sampah ini merupakan tanggung jawab kita semua dan apa alasannya? Iya dong. Kalau sampah nggak kita kelola dengan baik, udah nanti banyak efeknya ke lingkungannya, hewan-hewan, tanaman semua pasti berimbas sampah. Iya, kalau sampah bisa berimbas ke lokasi juga. Selanjutnya ini gimana menurut abang menilai perilaku buang sampah mahasiswa FKWP selama ini? Dari kita mahasiswanya, menurut abang gimana, udah mulai sadar kan? Oke, mungkin kalau dari aku yang udah mulai sadar sih, boleh dibilang juga kan udah tempat sampah yang beda-beda. Itu menurut aku udah ada beberapa orang yang udah benar tuh buangnya di lokasi sendiri. Menurut abang pribadi ini, apakah abang sendiri itu udah membiasakan diri untuk memilah sampah dan membuangnya misalnya ke organik atau sampah hijau, merah, putih? Of course. Kenapa abang memilih untuk membiasakan diri untuk memilah sampah? Sebenarnya yang pertama ya, yang organik campur sama yang sampah organik. Itu misalnya organik udah busuk, jadi kayak bau gitu loh, nggak bisa dipisah. Oke, menurut abang ini ada harapan nggak terhadap kondisi lingkungan FKWP masa depan? Sebenarnya satu sih, masyarakat sekitarnya itu buang sampah itu kenapa juga kan berubah, balik lagi. Udah, makasih ya bang.